Halo, assalamualaikum. Biasanya euforia dari unboxing HP-HP-nya Infinix tak bertahan lama. Habis excited dengan angka-angka menonjol saat unboxing, lalu melempem pas dicoba sehari-hari. Dan akhirnya mood reviewnya berkebalikan dengan unboxingnya, biasanya. Tapi sejak review Infinix Hot 11 kemarin, rasa-rasanya hal tersebut sudah tak terjadi lagi. Ya, entah kenapa Infinix terasa banget ya step up dalam produknya belakangan ini. Mungkin inilah alasannya menjelang akhir tahun malah pasar digempur dengan berbagai produk smartphone baru. Dan yang kita bahas kali ini adalah Hot 11s NFC yang hadir dengan prosesor Helio G88 dan tentu saja punya NFC sesuai namanya, ya masa enggak? Key specs lain yang ditawarkan oleh ponsel ini adalah baterai 5000 mAh plus fast charging 18 watt, serta layar IPS 6,7 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Pada layar ini tersemat kamera depan 8 megapiksel dalam punch hole di bagian tengah atasnya. Kamera belakangnya sendiri 50 megapiksel dengan setup kamera utama ditemani kamera depth 2 megapiksel dan sebuah AI lens. Untuk fingerprint scanner sudah menyatu dengan tombol power yang ada di sisi kanan bodinya. Responnya cepat dan juga akurat, dan alternatifnya ada face unlock yang by default terkombinasi dengan raise to wake. Scanningnya juga tergolong cepat ya. Oh ya, Hot 11s NFC ini punya dua varian, yaitu yang RAM 4GB dengan storage 64GB harganya sedikit di bawah 2 juta, alias kurang 51.000 saja. Sementara yang RAM 6GB dan storage 128GB nambah 300.000 aja jadi 2.249.000 rupiah. Di atas kertas, harga segitu worth banget lah ya buat dapat jeroan dan layar yang dimiliki oleh Hot 11s NFC. Eits, jangan lupakan atuh ya, NFC-nya tadi. NFC. Ini handphone ber-NFC. Cuma memang tak bisa rewel soal kamera ya kalau beli HP ini. Tidak ada lensa ultra wide soalnya, dan juga tidak ada lensa makro, meskipun yang lensa makro ini bagi saya no problemo. Saya juga masih nggak ngerti buat apa ada AI lens segala. Nanti di akhir kita akan bahas ya hasil kameranya. Yang jelas performanya buat gaming dalam hal ini main PUBG Mobile sih udah enak banget. Ya, settingannya sih nggak jauh-jauh dari HD High atau Balance Ultra ya. Cuma gameplaynya berasa smooth dan juga tak cepat demam. Masalah responsivitas layar juga tidak ada masalah di sini. Somehow, kendala yang saya alami di Hot 11 dan juga Zero 10 Pro nggak terulang di HP ini. Tapi ya, memang tepian layar Hot 11s NFC ini terbilang terlalu sensitif. Layarnya juga kece, punya vibransi yang baik buat menikmati konten, dan yang pasti nggak bisa dibilang burik ya sama netizen yang demennya roasting, karena kan sudah Full HD Plus 90 Hz pula. Buat multimedia, streaming konten udah asyik ini mah. Apalagi loudspeakernya sudah stereo. Meski tak sepenuhnya simetris, namun depth sudah kerasa dan juga karakter suaranya lumayan. Yang jelas tak cempreng ya. Saya sendiri menggunakan smartphone ini selama seminggu sebagai ponsel kedua. Sayangnya, pola pemakaian saya memang tidak terlalu intens, jadi total usage-nya panjang-panjang, berbanding terbalik dengan screen on time yang cenderung singkat. Baik itu pakai wifi ataupun full seluler ya. At least ini menandakan bahwa dalam kondisi banyak idle, atau dengan skenario sebagai smartphone kedua, Infinix Hot 11s NFC ini, konsumsi dayanya hemat dan bisa diandalkan menemani smartphone utama kamu. Bisa sampai 3 harian tuh, jadi tembus 24 jam hal yang mudah ya buat HP ini. Smartphone ini sendiri punya profil yang nampak slim berkat bodinya yang memanjang. Padahal ketebalan totalnya itu di sekitar 8,8 mm. Satu hal yang saya senangi adalah Infinix sudah meninggalkan gradasi warna di back covernya. Meski memang masih glossy ya finishingnya, belum matte layaknya di Note 11 series. Sekali lagi, smartphone Infinix terjangkau kali ini terasa well-built. Setelah Hot 11 kemarin saya puji masalah ini, hal yang sama berlaku di Hot 11s NFC yang terasa solid. Meski masih didominasi oleh bahan plastik, namun untuk level harganya, saya nilai build quality-nya sudah jempolan. Terlebih jika dibandingkan dengan kebiasaan Infinix sebelum-sebelumnya, ya yang kadang kopong lah atau gimana lah, yang ini udah kerasa jauh lebih solid. Pun soal kamera ini, saya merasa apa yang sudah disuguhkan di Hot 11 bisa kembali hadir di sini. Di mana karakter warna kameranya lagi-lagi tak neko-neko.
Tidak oversaturated, dengan ketajaman alias detail yang sangat baik di kondisi cahaya cukup, dan masih oke di kondisi indoor. Namun memang, kalau kamu lihat di layar handphonenya langsung, kadang hasilnya itu terlalu pekat ya. Tapi setelah dipindah ke laptop, ternyata hasilnya natural. Kecuali selfie-nya aja nih, yang bagi saya kurang perform di kondisi kurang cahaya. Detail ketajamannya kurang banget ya kalau selfie di indoor. Padahal, ton warna dan detail kamera depannya bagus juga loh di outdoor mah. Pun mode portrait bisa menghasilkan foto objek yang cukup rapih ya tepiannya. Nah, rasanya sudah ya, karena kameranya cuma bisa portrait saja, tidak ada ultrawide ataupun makro. Please sekali lagi perhatikan masalah kelengkapan kamera ini, siapa tahu jadi deal breaker buat kamu. Untuk urusan perekaman video pun, rasanya Infinix masih banyak PR ya, stabilisasi misalnya. Padahal kan smartphone ini sudah mampu merekam hingga resolusi 2K. Harusnya kan ini bisa dimanfaatkan untuk menambahkan stabilisasi AIS via cropping gambar yang lebih baik di resolusi yang lebih rendah. Perekaman audionya meski tidak sampai jelek, rasanya juga belum proper banget kalau buat konten. Meski balik lagi, mungkin memang sektor ini bukan jadi sisi kuat dari HP ini. Yuklah kita cek dulu hasil lengkap kameranya. Ya, dengan kamera depan, perekaman videonya seperti ini. Pesertanya panas, iya. Coba sekarang masuk ke daerah yang lebih teduh. Dia ada di viewfindernya kayak ada yang nyari mata terus ya. Mungkin. Tapi kan kameranya fix fokus, jadi buat apa sebetulnya? Buat metering paling ya, metering wajah. Coba buka masker. Oke, lebih terang. Kali ini rekam di 2K. Makin goyang kah? Yang ini lebih teduh ya dibandingkan yang tadi. Saya akan coba crop. Apakah detailnya masih bagus? Tapi kerasa sih lebih goyang. Ya nggak sih? Nah, kalau begitu, apa dong sisi kuat dari Infinix Hot 11s NFC? Dari namanya saja sudah ketebak sih seharusnya ya. Ini adalah smartphone yang mengedepankan kelengkapan hardware semisal NFC, prosesor Helio G88 yang powerful di kelasnya, RAM dan storage lega, hingga layar Full HD Plus 90Hz berdimensi besar 6,7 inci. Jangan lupakan juga loudspeakernya yang stereo yang buat level harganya udah lumayan banget. Kamera buat foto biasa sih bagus ya sebetulnya, cuma memang tidak selengkap kamera HP lain di kelasnya, dan juga buat video masih butuh banyak perbaikan. Semoga bisa diperbaiki via software, dan semoga Infinix juga nggak cuma rajin rilis device baru, tapi juga rajin rilis update software. PR lainnya mungkin adalah ketersediaan aksesoris pihak ketiga. Setelah brand ini mulai sering muncul di GSM Arena, semoga juga para pembuat aksesoris tertarik bikin buat HP-HP-nya Infinix, biar para penggunanya punya banyak pilihan dan juga nggak cepat bosan. But overall, good job sih ini Infinix, lanjut terus kayak gini dan perbaiki lagi sisanya ya. Saya pikir beberapa pihak sudah mulai terusik tuh. Buktinya sentimen negatif mulai rame ke tiap-tiap konten yang bahas Infinix. Artinya Infinix sudah di jalan yang benar, tinggal konsisten dan improve terus kan? Oke, videonya sampai di sini ya. Thanks for watching, jangan lupa bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.